إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Cara melawan bisikan setan dalam hati. Ketika iblis diusir oleh Allah, dia bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur," yaitu taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Tak ketinggalan, godaan dalam bentuk bisikan hati untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Ini tidak hanya terjadi pada mukmin yang awam, bahkan semacam ini terjadi pada diri para sahabat. Syekhul Islam mengatakan, sering kali muncul dalam diri orang mukmin salah satu di antara cabang kemunafikan, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Terkadang terlintas dalam hati orang mukmin kalimat kemunafikan, dan Allah menghilangkan darinya. Orang mukmin diuji dengan waswas setan, bisikan kekufuran yang membuat sempit hatinya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan riwayat dari para sahabat, sebagaimana yang diutarakan para sahabat, "Wahai Rasulullah, kami terkadang menjumpai lintasan pikiran pada diri kami. Andaikan kami dijatuhkan dari langit, lebih kami sukai daripada mengungkapkan lintasan pikiran itu." Rasulullah SAW berkomentar, "Itu bukti adanya iman." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Maksudnya, muncul bisikan semacam ini padahal para sahabat sangat membencinya dan berusaha menghilangkannya dari hati mereka merupakan bukti adanya iman. Kitab Al-Iman. Ulama sepakat, ini bukan kekufuran. An-Nawawi mengatakan, lintasan pikiran dan bisikan hati, jika tidak mengendap dan tidak keterusan berada dalam diri pelakunya, hukumnya dimaafkan dengan sepakat ulama. Karena munculnya kejadian ini di luar pilihan darinya, sementara tidak ada celah baginya untuk menghindarinya. An-Nawawi melanjutkan, inilah makna dari hadis sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengampuni untuk umatku terhadap apa yang terlintas dalam hatinya, selama tidak diucapkan atau dikerjakan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan, maksud hadis adalah lintasan pikiran yang tidak menetap dalam hati. An-Nawawi melanjutkan, para ulama mengatakan, baik bisikan itu berupa ghibah atau kekufuran atau yang lainnya. Siapa yang terlintas dalam hatinya kekufuran dan hanya sebatas lintasan tanpa sengaja muncul, kemudian segera dia hilangkan, maka dia tidak kafir dan tidak bersalah sedikit pun. Al-Adkar. Apa yang harus dilakukan jika mengalami lintasan kekufuran? Pertama, jangan sampai diucapkan atau dipraktekkan. Demikianlah sikap sahabat, sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pernah datang beberapa orang menghadap Nabi SAW. Mereka mengatakan, kami menjumpai dalam diri kami lintasan yang sangat berat bagi kami untuk mengucapkannya. Beliau bertanya kepada mereka, benar kalian menjumpai perasaan itu? Itu bukti adanya iman. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, makna hadis, kalian merasa berat untuk mengucapkannya merupakan bukti adanya iman. Karena dia merasa berat mengucapkan kalimat semacam ini, disertai perasaan sangat takut untuk mengucapkannya. Lebih-lebih dia yakini, sikap semacam ini hanya ada pada orang yang imannya kokoh dan teruji, sehingga hilang darinya segala keraguan dan bimbang. Syarah Sahih Muslim. Kedua, segera minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, jangan digubris. Barangkali inilah senjata paling ampuh untuk melawan waswas setan. Tidak mempedulikannya dan tidak menggubrisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, setan mendatangi kalian dan membisikkan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya dia membisikkan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Jika sudah demikian, segeralah minta perlindungan kepada Allah dan berhenti, yaitu tidak memikirkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan,
Maksudnya, berhenti tidak terus-menerus memikirkan lintasan pikiran itu. Namun dia pasrahkan kepada Allah untuk menghilangkannya. Dan dia sadari bahwa setan hendak merusak agama dan pikirannya dengan bisikan semacam ini. Sehingga selayaknya dia berusaha menghilangkannya dengan menyibukkan diri memikirkan hal yang lainnya. Fathul Bari. An-Nawawi juga memberikan penjelasan yang semakna. Maknanya, berpaling, tidak digubris dengan lintasan pikiran yang batil ini, dan pasrah kepada Allah untuk menghilangkannya. Selanjutnya, An-Nawawi membawakan nasihat dengan mengutip keterangan Al-Maziri. Al-Imam Al-Maziri rahimahullah mengatakan, zahir hadis menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk menghilangkan lintasan pikiran itu dengan berpaling dan tidak digubris, tanpa mencari-cari dalil atau merenungkan bantahan untuk menilai salahnya lintasan itu. Dan benar apa yang beliau nasihatkan. Lintasan kekufuran semacam ini hanya permainan setan. Sehingga buat apa menghabiskan waktu dengan mencari dalil atau ayat Al-Quran atau hadis untuk membantahnya. Lebih dari itu, ini bukan termasuk kekufuran, sehingga tidak perlu terlalu dipikirkan. Demikian, Allahu a'lam.